Akhirnya, Ketua Dokter Indonesia Bersatu angkat bicara. Pembunuhan 6 laskar FPI sekejam PKI. Mereka sepantasnya dihukum mati. Faktakini.info, Jakarta. Ketua Dokter Indonesia Bersatu, Dr. Eva Kaniago menilai bahwa para pembunuh 6 laskar Front Pembela Islam sekejam anggota Partai Komunis Indonesia, PKI. Oleh karena itulah, dia mendesak pengadilan memberikan hukuman mati bagi para pelaku. Sudah sepantasnya hukuman mati. Membunuh sipil dengan sewenang-wenang sekejam PKI, katanya melalui Twitter pribadinya @sridiana_eva. Menurutnya, nyawa harus dibayar dengan nyawa. Hutang nyawa bayar nyawa, usut tuntas KM50, pungkasnya. Sementara menanggapi hal tersebut, ahli hukum tata negara Refli Harun pun menyikapi pernyataan yang disampaikan oleh Dr. Eva ini. Menurut Refli, bahwa hal ini sah-sah saja disampaikan oleh Dr. Eva sebagai sebuah aspirasi. Itu tadi aspirasi dari seorang dokter di media sosial, dan itu sah-sah saja karena ini menyangkut sebuah kejadian yang sekarang memang sedang disidangkan, ujarnya melalui kanal YouTube Refli Harun. Kita sedang menunggu kira-kira apa hukuman yang akan dijatuhkan. Sementara untuk desakan hukuman mati, kata Refli, ada 3 hal yang perlu disorot. Pertama, terkait dakwaan yang tidak sampai ke pasal hukuman mati, bahwa dakwaannya itu tidak masuk pasal hukuman mati, tetapi pembunuhan biasa, bukan pembunuhan berencana, bahkan lebih rendah lagi subsidiar penganiayaan. Hukuman maksimalnya cuma 15 tahun dalam tanda kutip. Kemudian kedua, terkait kejadian sebenarnya, sebab kasus ini masih sangat gelap dan penuh dengan misteri. Kita tidak tahu apakah benar skenario atau dakwaan ini memang apa adanya seperti itu. Mengingat kasus ini seperti gelap, penuh dengan misteri. Sehingga kata Refli, tak heran jika pihak keluarga dan pihak Habib Rizik Syihab menolak persidangan ini. Hal ini bukan tanpa alasan, karena dianggap hanya sekedar sandiwara untuk menutupi hal yang sebenarnya. Kemudian ketiga, terkait hukuman mati yang memunculkan kontroversi. Hukuman mati itu sendiri memang memunculkan kontroversi. Kalau ditanya kepada aktivis hak asasi manusia, HAM, mereka pasti tidak setuju hukuman mati, karena itu adalah tren internasional untuk menghapuskan hukuman mati, sebab dianggap hukuman seumur hidup pun sudah berat. Namun dalam kasus ini, ia mengingatkan akan sulit pelaku mendapatkan hukuman mati, karena dalam pasal mereka hanya diancam hukuman 15 tahun penjara. Tetapi dalam konteks ini sekali lagi, tidak ada hukuman maksimal 20 tahun atau seumur hidup, tetapi yang ada adalah pasal 338 yang ancaman hukuman maksimalnya 15 tahun, ucap Refli Harun. Nah, inilah yang barangkali kemudian pihak-pihak tertentu menganggap kok 6 nyawa melayang begitu saja, yang potensi diancam cuma seorang, yang satunya meninggal, yang satunya cuma driver, pungkas Refli Harun. Wah, warisan rezim Jokowi mengerikan. Mulai dari utang, proyek mangkrak, hingga oligarki. Gelora.com, mantan sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Muhammad Said Didu menyebutkan beberapa warisan yang akan ditinggalkan oleh pemerintahan Jokowi. Ia menyebutkan sederet masalah, mulai dari utang pemerintah dan utang BUMN, proyek mangkrak, hingga dinasti kekuasaan. Selain itu, Said Didu menyebutkan masalah lain yang menurutnya akan diwariskan Presiden Jokowi, seperti beban kerugian proyek tidak layak dan beban fiskal. Tak luput pula
mantan staf khusus Menteri SDM ini menyebutkan masalah kemiskinan, pengangguran, dan kualitas SDM. Terakhir ia menilai bahwa Presiden Jokowi akan mewariskan masalah ketegangan dan ketimpangan sosial. Siap-siap menerima warisan berupa 1. Hutang pemerintah dan BUMN, 2. Proyek mangkrak, 3. Beban kerugian proyek tidak layak, dan 4. Beban fiskal, kata Said Didu. Kemudian kelima, ketegangan sosial, 6. Kemiskinan, 7. Pengangguran, dan 8. Kualitas SDM, 9. Ketimpangan sosial, 10. Dinasti kekuasaan dan oligarki. Said Didu bahkan membandingkan masa pemerintahan saat ini dengan masa saat Orde Baru di era Presiden Soeharto. Said Didu bahkan memiliki sebutan khusus untuk rezim Presiden Jokowi saat ini, yakni rezim kodok. Menurutnya, saat masa pemerintahan era Soeharto dulu, Orde Baru jatuh karena adanya tudingan rezim KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sementara saat ini, Said Didu mengatakan bahwa era pemerintahan saat ini menjadi rezim kodok. Kodok ini merupakan singkatan korupsi, oligarki, dinasti, otoritarian, dan konkoisme. Sindiran pedas tersebut disampaikan langsung oleh Said Didu. Tak hanya itu saja, Said Didu saat ini juga tengah gencar membandingkan pemerintahan Presiden Jokowi dengan pemerintahan di era sebelumnya. Menurutnya, pemerintah Jokowi saat ini justru dinilai tak lebih baik dari pemerintahan sebelumnya. Hal ini karena pemerintahan saat ini lebih dikuasai oleh para oligarki dan terjebak dalam utang China. Kembali pada soal utang, sebagaimana diketahui dari masalah-masalah yang disebutkan Said Didu di atas, utang adalah salah satu hal yang paling sering menjadi kritikan terhadap Presiden Jokowi. Seperti dilansir dari Kompas, utang pemerintah di era Jokowi memang terus mengalami kenaikan, baik di periode pertama maupun periode kedua pemerintahannya. Dikutip dari laman APBN kita, mencapai 6.625,43 triliun. Utang tersebut naik dibandingkan sebulan sebelumnya, sebesar 6.570,17 triliun. Dengan kata lain, dalam sebulan itu, pemerintah Presiden Jokowi sudah menambah utang baru sebesar 55,26 triliun. Selain kenaikan utang tersebut, Kementerian Keuangan juga mencatatkan kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto. Rasio utang pemerintah terhadap PDB tercatat sebesar 40,51%. Sementara di Agustus 2021, rasionya sudah naik menjadi 40,85%.